Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya ingin mengajak kalian masuk lebih dalam memahami satu karakter ayam yang begitu unik, ayam pama. Banyak dari kita yang mengira pama itu sama seperti jenis lainnya. Cukup diberi makan, dijemur, diumbar, lalu selesai. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Ayam pama adalah tipe yang sensitif, yang bisa berubah karakter hanya karena satu kesalahan kecil dalam perawatan. Saya masih ingat waktu pertama kali memelihara pama. Saat baru datang, performanya luar biasa. Gerakannya cepat, tenaganya penuh, dan reaksinya seperti kilat. Tapi lama-lama, tanpa saya sadari, karakter itu hilang pelan-pelan. Semua itu terjadi karena saya belum memahami pola rawatan yang benar. Dari pengalaman itulah, saya mulai belajar, mencoba, dan mengamati. Hingga akhirnya saya menemukan satu alur rawatan yang membuat karakter Pama tetap stabil, tetap lari, tetap responsif, bahkan semakin baik dari hari ke hari. Rawatan ini terbagi menjadi 3 minggu. Dan setiap minggu punya peranannya sendiri, seolah membentuk sebuah perjalanan dari pemulihan, pembentukan, hingga penyempurnaan. Minggu pertama adalah masa yang paling krusial. Ayam baru selesai latihan, baru selesai uji coba, atau baru saja mengalami benturan fisik. Di masa ini, ia masih membawa rasa sakit dan kelelahan. Jadi tugas kita bukan membuatnya kuat, tetapi membuatnya pulih. Di minggu pertama ini, ayam tidak diumbar, tidak dimandikan, dan tidak diberi perlakuan fisik. Ayam cukup ditempatkan di tempat teduh, diberi alas yang nyaman, dan fokus kita hanya satu, menyembuhkan luka-luka kecilnya. Ini adalah masa ayam mengumpulkan kembali ketenangannya, masa di mana tubuhnya mulai menata ulang tenaga yang hilang. Lalu masuk minggu kedua, masa yang sering disebut sebagai minggu emas. Di sini ayam mulai memiliki kembali keseimbangannya dan tubuhnya sudah siap dibentuk. Latihan fisik dimulai, dan untuk ayam pama, latihan fisik bukan sekedar gerak, tetapi seni. Latihan loncat menjadi latihan utama, karena itu yang membersihkan nafasnya dan membangun reaksi langkahnya. Kemudian treadmill, latihan langkah yang membuat gerakannya semakin stabil, semakin rapi, semakin bertenaga. 1 hari loncat, 1 hari treadmill, lalu istirahat di umbaran. Begitu terus selama 1 minggu penuh. Di fase ini, tubuh ayam perlahan digembleng agar sesuai dengan karakter aslinya. Cepat, lincah, dan gesit. Setelah 1 minggu full fisik, kita masuk ke minggu ketiga. Masa penentuan, masa akhir. Minggu ini adalah waktu untuk mengisi ulang tenaga, memulihkan nafas, dan mematangkan kondisi. Tidak ada lagi latihan berat, tidak ada loncat, tidak ada treadmill. Yang kita lakukan hanyalah menjaga ayam tetap bersih, memberi vitamin, memberikan umbaran ringan, lalu mengembalikan ayam ke tempat istirahat sebelum sore tiba. Kenapa minggu ini begitu penting? Karena ayam pama hanya bisa tampil maksimal kalau kondisinya benar-benar 100%. Jika tubuhnya hanya 70% atau 80%, karakternya langsung berubah. Lari tinggal separuh, reaksi hilang, tempel tidak konsisten. Maka di minggu ketiga, ketenangan adalah segalanya. 3 hari sebelum tampil, ayam masuk rodong. Istirahat total. Tidak keluar kandang, tidak diumbar, tidak ada aktivitas. Ayam hanya fokus mengisi tenaga sampai penuh. Inilah ritual sebelum penampilan agar tenaga ayam terkumpul sempurna pada hari H. Dan sekarang kita masuk pada bagian yang sering disepelekan, pakan. Padahal pakan adalah pondasi dari tubuh ayam. Untuk menjaga badan ayam pama tetap lentur, tidak kaku dan tidak bantat, campuran yang kami pakai adalah katul, beras jagung pecah 3, dan beras merah. Takarannya 8:4:1. Komposisi ini bukan asal pilih, tapi hasil dari proses panjang, pengamatan, dan uji coba yang memakan waktu bertahun-tahun. Pakan ini membuat tubuh ayam lumer, tidak keras, ringan namun tetap padat. Bahkan kotorannya pun selalu padat dan kering, tanda bahwa sistem pencernaannya sehat. Penting untuk dipahami, pakan tidak boleh sering ganti. Ayam butuh waktu untuk beradaptasi. Kalau hari ini pakai katul, besok ganti jagung, lusa ganti lagi, ayam tidak akan pernah menemukan titik keseimbangannya. Begitu pakan konsisten, tubuh ayam akan membentuk pola sendiri. Dan pada akhirnya, karakter tubuh dan tenaga akan stabil.
Untuk sarapan, bisa disesuaikan dengan perawatannya. Ada yang pakai tomat, tempe, telur puyuh, atau pakan tambahan seperti Yakult atau Monster Pro. Tapi apapun pilihanmu, ingat satu, sarapan adalah energi awal, bukan makanan utama. Jangan berlebihan. Kalau telur puyuh misalnya, kalau terlalu banyak justru membuat ayam mudah gemuk. Berikan sesuai takaran supaya kondisinya tetap ramping tetapi bertenaga. Itulah perjalanan rawatan ayam Pama dari awal hingga siap tampil. Sebuah proses yang membutuhkan ketelatenan, kedisiplinan, dan perhatian. Karena Pama bukan sekedar ayam, ia punya karakter, ia punya ritme, dan tugas kita adalah menjaga ritme itu agar tetap menyala. Semoga penjelasan ini membantu teman-teman semua yang sedang merawat Pama supaya performanya semakin maksimal. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.